Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau tidak berhak memisahkan mereka dariku lagi. Mereka juga berhak memiliki keluarga yang lengkap dan hidup yang lebih layak. Aku tahu kau wanita yang kuat dan bisa membesarkan mereka sendiri, tapi aku juga membutuhkan mereka. Hana mulai tak dapat menahan tangis yang membuat dadanya terasa sesak. Dalam hitungan detik, tangis itu telah menyisakan suara sesegukan. Evan menyeka air mata yang mengalir di kedua sisi pipi Hana dengan jarinya. Aku mohon, izinkan aku menebus semua kesalahanku. Aku yang salah, bukan kau. Aku yang sudah menjauhkan kalian dari hidupku. Aku tahu kau merasa sakit. Tolong ampuni aku. Entah mengapa air mata itu semakin sulit untuk ditahan, mengalir begitu saja bagai mata air. Hana terus menyeka wajah dan hidungnya, sementara Sky melirik Hana dan paman baik hati itu dengan bingung. Dalam benaknya ada banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. "Mami, kenapa Mami dan paman itu menangis? Ada apa, Mami?" tanyanya polos. Sky sama sekali tak mengerti ada apa antara Mami dan paman baik hati pemilik toko roti besar itu. Hana diam dan tak sanggup menjawab pertanyaan itu, seakan sedang memilih kalimat yang tepat untuk ia berikan kepada Sky sebagai sebuah jawaban, agar putranya tak bingung dengan keadaan ini. Evan pun mengulurkan tangan dan membelai rambut dan wajah Sky, lalu kemudian menciumi kening putranya itu. Namun Sky masih menatapnya datar tanpa ekspresi. "Kemari nak, peluk Dedi." Evan kembali mengulurkan satu tangannya, sementara tangan yang satu menahan tubuh Star yang masih tertidur dalam pangkuannya. Sky diam dan hanya menatap Evan tanpa menyambut uluran tangan itu. Di wajahnya tersirat banyak pertanyaan. Mengapa paman ramah itu menyebut dirinya sebagai Dedi? Hana dapat membaca raut kebimbangan yang tergambar di wajah Sky. Dengan sisa isak tangis, ia mengusap punggung putranya. "Sky, paman itu adalah dedimu. Maafkan Mami baru mengatakannya. Dia adalah Dedi yang kau tunggu selama ini." Antara percaya dan tidak dengan pendengarannya, Sky membeku. Sulit bagi anak seusianya untuk memahami masalah orang dewasa. "Mami," panggil Sky dengan menatap Hana dan Evan bergantian. "Kenapa paman pemilik toko roti besar itu bisa menjadi Dedi? Bukankah Dedi berada di tempat yang jauh?" "Sky, ada banyak masalah orang dewasa yang sulit dipahami oleh anak kecil. Tapi percayalah, itu Dedimu. Bukankah kau sudah lama mau bertemu dengan Dedi?" bujuk Hana lembut. Meskipun rasa sakit itu masih bertahta di hatinya, namun Hana tidak ingin egois dan mementingkan perasaannya sendiri. Sekarang baginya yang terpenting hanyalah Sky dan Star, memberi anak-anaknya kehidupan yang lebih baik dan layak. Sky menatap Evan dengan mata berkaca-kaca. Tatapan penuh tanya itu seketika berubah menjadi tatapan penuh cinta. "Dedi," panggil lembut Sky membuat Evan membeku. "Apa Mami berkata jujur? Apa Dedi sudah tidak marah lagi? Mami pernah bilang pada Nenek Laura kalau Dedi sangat membenci Mami. Dedi tidak menginginkan aku dan Star. Apa Dedi sudah tidak membenci kami lagi?" Ucapan polos Sky bagaikan sembilu yang menggores luka dalam. Evan tak sanggup lagi membendung air matanya, meleleh bagaikan gunung es yang mencair. Detik itu juga ia meraih tubuh Sky dan memeluknya seerat-eratnya.
Dedi tidak pernah membenci kalian. Dedi sayang kalian, sangat. Maafkan Dedi yang baru menemukan kalian. Sky mengeratkan tangannya yang melingkar di punggung Evan. Tangisnya seketika terhenti. Pelukan itu menciptakan rasa hangat yang sulit ia pahami. Dedi pulang adalah doa yang diam-diam selalu ia kirimkan kepada Tuhan setiap malam. Hujan yang deras pun mulai mereda, menyisakan gerimis. Mobil yang dikendarai Osman berhenti tepat di depan halte. Ia turun dengan membawa sebuah payung. "Tuan," panggil Osman yang tengah berada tepat di belakang Evan. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Tidak baik bagi anak-anak untuk berada di luar di jam seperti ini. Lagi pula sedang hujan. Lebih baik membawa mereka pulang ke rumah. Evan menoleh dan menatapnya. Ia menganggukkan kepala, kemudian menatap Sky. "Sky, ayo sekarang, ayo kita pulang ke rumah kita." Sky melirik Hana, menarik ujung pakaian sang mami. "Apa kita akan pulang ke rumah, Mami?" Evan mengulas senyum di bibirnya. Sky yang polos mungkin mengira mereka akan kembali ke rumah lama. "Sky, kita akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya, Nak." Evan menyeka sisa air mata yang berada di ujung matanya. "Di mana rumah kita yang sebenarnya, Dedi?" "Rumah yang akan selalu ada, Dedi. Rumah yang hangat dan nyaman. Sekarang tolong bantu Dedi membujuk Mami supaya mau ikut pulang bersama kita." Bujuknya menyadari Hana mungkin tidak akan mau ikut pulang ke rumahnya dan memilih kembali ke rumah sewa. Menggunakan Sky dan Star adalah senjata ampuh untuk memaksanya ikut pulang. "Mami, ayo kita pulang ke rumah Dedi," bujuk Sky menggenggam jemari Hana. Kepala Hana yang sejak tadi menunduk perlahan mendongak, menatap Star yang kini berada di gendongan Evan. Laki-laki itu menyambutnya dengan senyuman tipis. Tatapan Hana lalu berpindah pada Sky. Ia membelai rambut putranya lembut. "Aku tidak boleh egois. Sky dan Star lebih membutuhkan Evan daripada aku. Evan bisa memberi mereka segalanya yang selama ini tidak bisa kuberi. Rumah yang nyaman, makanan yang cukup, pakaian yang layak, dan lingkungan yang baik. Sky, pulanglah ke rumah dedimu bersama Star. Kau akan sangat senang tinggal di sana." Kening Sky berkerut mendengar ucapan Hana, kemudian menoleh ke belakang menatap Dedi dan adiknya. "Lalu Mami akan ikut kan?" Hana tersenyum. Meskipun terlihat genangan air di bola matanya, pulang ke rumah Evan mungkin pilihan terbaik bagi kedua anaknya, tetapi tidak baginya. Rasa sakit itu masih membekas dengan jelas. "Tidak, Sky, Mami akan tinggal di rumah lama." Ia menyeka air mata yang baru saja menetes di pipinya, kemudian tersenyum seolah ingin menunjukkan kepada Sky bahwa semuanya baik-baik saja. "Tapi jangan khawatir, Mami akan sering-sering mengunjungimu. Kalian lebih membutuhkan Dedi sekarang." Sky dengan cepat menggeleng. "Tidak, Mami, aku mau tinggal bersama Mami." "Ayolah nak, kau akan senang di rumah Dedi. Itu pasti rumah yang sangat besar seperti sebuah istana. Kau dan Star tidak akan bosan bermain dan berlarian. Selain itu, Dedimu adalah seorang dokter. Dia bisa menyembuhkan kaki adikmu. Kalian akan bahagia tinggal di sana." Buliran air mata mulai mengalir di pipi Sky. Wajah dan hidungnya mulai memerah. Hana tahu meskipun selama ini dirinya begitu keras mendidik Sky, namun Sky adalah sosok anak yang sangat manja dan mungkin tidak akan sanggup jika harus berpisah jauh dari maminya. "Aku mau ikut dengan Mami saja."
Sky, itu bukan rumah yang layak untukmu, Nak. Kau bisa hidup lebih baik bersama dedimu. Aku mau ikut Mami. Sky meninggikan suaranya hingga Evan dan Osman dapat mendengarnya dengan jelas. Tidak apa-apa kalau rumah itu jelek, tidak apa-apa kalau aku selalu dimarahi Nyonya Ursula, tidak apa-apa kalau aku tidak punya teman, tidak apa-apa kalau setiap malam kita kedinginan. Ada Mami yang akan memeluk aku dan Star. Aku mau ikut Mami saja. Dengan isak tangis yang pecah, ia memeluk Hana erat. Hana sudah tidak dapat membendung luapan air matanya, memeluk Sky dan membenamkan ciuman di pundak kecil itu. Ucapan polos Sky berhasil meruntuhkan benteng kokoh yang ia bangun dengan susah payah. Hana pun tak ingin anak-anaknya kembali ke lingkungan keras di mana mereka selalu menerima hinaan dari orang-orang. Evan membawa Star ke dalam mobil dan membaringkannya di kursi belakang. Sebuah boneka bantal ia gunakan untuk menyangga kepalanya, juga membuka jas dan membalut tubuh Star agar terbebas dari rasa dingin. Osman, tolong bawa Sky ke mobil. Aku perlu bicara berdua dengan Hana. Baik, Tuan. Osman pun menghampiri Sky dan membujuknya untuk naik ke mobil, meskipun bocah laki-laki itu merasa ragu dan beberapa kali menoleh ke belakang untuk melihat maminya. Aku mau ikut Mami, aku mau ikut Mami. Pekik Sky mencoba kembali kepada maminya, namun Osman segera berbisik. Tenanglah, biarkan dedimu yang membujuk Mami. Ayo kita tunggu di mobil bersama adikmu saja. Sky akhirnya menyerah. Bahkan ketika sudah duduk di mobil, ia masih melirik ke halte demi memastikan maminya tidak pergi meninggalkan mereka. Evan berjongkok di hadapan Hana. Ia meraih jemarinya, menggenggam dengan erat. Evan menatap wajah lelah itu lekat-lekat. Ada yang ingin aku katakan sejak dulu. Maukah kau mendengarnya?